kawan-kawan bisa memasuki pikiran bawah sadar kawan-kawan dan bisa menanamkan program dalam pikiran bawah sadar kawan-kawan dan mengakses keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Master Regi dalam channel pengembangan diri. Dalam video kali ini, saya akan membagikan satu tutorial yang banyak dicari oleh orang, yang kadang orang masih kebingungan bagaimana caranya, yaitu tutorial bagaimana kita bisa mengakses pikiran bawah sadar kita. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, silakan kawan-kawan agar saya dapat selalu membagikan tips, informasi, serta tutorial yang bermanfaat, tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, dan share videonya. Oke, langsung saja. Sebelum saya membahas tentang pikiran bawah sadar, saya ingin sedikit menerangkan dulu apa saja yang terdapat dalam pikiran manusia. Pikiran manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pikiran sadar, yang kedua adalah pikiran bawah sadar, yang ketiga adalah pikiran tidak sadar. Pikiran sadar selama ini memang angka ini memang bukan angka baku dan kadang masih suka berubah. Kadang setiap bidang keilmuan maupun praktisi ataupun trainer banyak yang mengklaim yang berbeda-beda. Namun hakikatnya pikiran sadar itu memiliki fungsi yang lebih kecil daripada pikiran bawah sadar. Kalau presentasi angkanya itu sekitar pikiran sadar itu hanya memiliki fungsi atau manfaat sebesar 15%. Ya, kalau pikiran bawah sadar itu meliputi 85%. Ya, dan pikiran sadar ini fungsinya atau manfaatnya adalah hanya menerima atau menampung informasi sementara. Sedangkan pikiran bawah sadar fungsinya 85% menyimpan, memprogram, dan mengerjakan semua informasi atau program atau sugesti atau pesan yang disampaikan dan diterima oleh pikiran bawah sadar. Jadi sampai di sini paham ya? Pikiran manusia terbagi menjadi 3, ada sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Dan semua punya fungsinya masing-masing. Namun dalam kesempatan kali ini saya tidak akan membahas pikiran tidak sadar, saya akan hanya membahas pikiran bawah sadar. Oke, dalam pikiran sadar dan bawah sadar, untuk memasuki pikiran bawah sadar, di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar terdapat sebuah penyaring, ya, terdapat sebuah pembatas, terdapat sebuah pintu gerbang. Ya, yang mana jika kita tidak buka kritikalnya ini, tidak buka pintunya ini, maka informasi atau pesan yang kita sampaikan itu tertahan di pintunya, lalu dikeluarkan kembali. Ya, jadi informasi yang didapat diterima oleh pikiran sadar, lalu disaring oleh critical area tadi. Ketika critical area yang tidak terbuka, maka pesannya tidak bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan pesannya akan dikeluarkan kembali. Saya contohkan seperti ini. Mungkin banyak di luar sana yang perokok. Perokok secara sadar menyadari bahwa rokok itu tidak baik atau tidak sehat untuk dirinya, untuk kesehatan. Mereka semua sadar. Dan banyak informasi yang menerangkan tentang itu, baik di bungkus rokoknya, di media, orang terdekat selalu mengingatkan. Tetapi informasi itu tidak dapat masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Informasi itu hanya diterima sementara lalu dikeluarkan lagi. Karena apa? Karena kita tidak dapat membuka pintunya, karena informasi tersebut tidak dapat membuka critical areanya tadi. Apa yang terjadi ketika informasi rokok itu berbahaya masuk ke dalam pikiran bawah sadar? Maka akan menjadi sebuah program, akan menjadi sebuah keyakinan, akan menjadi sebuah mindset baru. Sehingga apa? Impulsnya adalah orangnya akan berhenti merokok. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin dari kawan-kawan di sini, bagaimana cara untuk membuka critical area tersebut? Ya, jadi jika kawan-kawan ingin memasuki kondisi bawah sadar, maka kawan-kawan harus buka critical areanya. Ada berbagai macam cara untuk membuka critical areanya, termasuk dengan teknik hipnosis. Ya. Namun untuk mempelajari dunia hipnosis dibutuhkan waktu dan dibutuhkan pemahaman yang jauh lebih dalam lagi dari sebelumnya. Namun di sini saya akan membagikan satu metode yang sangat simpel sekali. Perlu kawan-kawan pahami. Critical area bisa terbuka, ya, itu apabila terjadi satu, rasa rileks, tenang dan sangat nyaman kepada diri subjek atau diri kita. Jadi
jika kita ingin mensugesti seseorang atau mensugesti diri sendiri agar sugesti yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh pikiran bawah sadar, buat diri kita serileks mungkin, senyaman mungkin, setenang mungkin. Begitu pula apabila kita ingin menyampaikan sugesti ke orang lain, buat orang lain tersebut serileks mungkin, senyaman mungkin, setenang mungkin, sedamai mungkin, baik dari perasaannya, pikirannya, maupun tubuhnya. Ya, jadi jika Anda ingin mensugesti diri Anda sendiri, buatlah sugesti yang tidak bertentangan dengan keyakinan Anda. Contoh, sugesti yang mudah diterima dan sugesti yang bisa dengan mudah membuka critical area adalah sugesti yang berhubungan dengan keyakinan atau sugesti yang tidak bertentangan dengan keyakinan Anda, dengan kepercayaan Anda. Contoh, mohon maaf, gaji Anda saat ini misalkan 2 juta rupiah per bulan. Lalu Anda mensugesti diri Anda, mulai saat ini dan seterusnya saya memiliki gaji penghasilan tiap bulan 30 juta. Maka itu sebetulnya bertolak belakang dengan pemikiran dan keyakinan Anda saat itu. Karena realitanya untuk mencapai 30 juta itu sangat jauh sekali. Ya, itu sangat jauh sekali. Sehingga ketika Anda mengatakan itu, ada tolakan dari dalam diri Anda, ada tolakan dari bawah sadar Anda, sehingga itu membuat critical area Anda menjadi lebih aktif. Jadi informasi yang Anda sampaikan akan ditolak nantinya. Jadi sampaikan sugesti yang tidak bertolak belakang dengan keyakinan dan kepercayaan Anda pada saat itu. Lalu bagaimana? Caranya adalah dengan mengucapkan sugesti yang sifatnya universal. Contoh, jika Anda ingin memperbaiki atau mengafirmasi atau ingin mensugesti tentang bab rezeki, ucapkan kata-kata yang memang tidak bertolak belakang seperti contoh, dengan izin Tuhan mulai saat ini dan seterusnya, rezeki saya selalu meningkat dan mengalir jauh lebih deras lagi dari sebelumnya. Maka itu sugesti tersebut tidak akan bertolak belakang dengan keyakinan Anda. Namun jika Anda sebutkan nominalnya, mungkin kalau nominalnya tidak terlalu jauh, misalkan gaji Anda 2 juta tiap bulan, lalu Anda mensugesti mulai saat ini dan seterusnya, tiap bulan gaji saya 3 juta, 1 juta mungkin Anda masih berpikir realistis itu bisa tercapai. Tetapi jika peningkatannya terlalu jauh, maka itu akan sangat bertolak belakang sekali dengan keadaan realitas saat itu, yang artinya apa? Keyakinan Anda. Ya, jadi yang pertama adalah sampaikan sugesti yang berhubungan dengan keyakinan Anda, dengan kepercayaan Anda. Lalu yang kedua, buat diri Anda senyaman mungkin, serileks mungkin, karena pada saat orang berada dalam keadaan nyaman, rileks, tenang, di situ frekuensi gelombang otak manusia menurun dari beta ke alfa. Dan di mana ketika kita berada di kondisi alfa ini, maka kemungkinan besar untuk membuka critical area itu sangat jauh lebih besar sekali, sehingga kita dapat mengakses pikiran bawah sadar jauh lebih mudah. Lalu caranya seperti apa membuat tubuh kita rileks? Bisa dengan meditasi, ya, bisa dengan pernafasan, bisa dengan audio relaksasi. Lalu ciri-cirinya apa ketika kita sudah merasakan atau bisa masuk ke kondisi itu? Nah, mungkin ini yang jadi pertanyaan. Jika kita melakukan itu kepada diri sendiri, maka perubahan yang akan kita rasakan adalah perubahan dari segi fisik dulu. Fisik kita dari ujung kepala sampai ujung kaki akan mengalami rasa rileks yang luar biasa, yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Mungkin bisa badan ini lemas, ringan, ya. Ketika ingin bergerak saja kayaknya terasa sangat, bukan tidak bisa bergerak ya, tetapi untuk bergerak saja malas sekali karena Anda betul-betul merasakan perasaan nyaman. Yang kedua, perasaan dan pikiran Anda merasa jauh lebih tenang, jauh lebih damai dari sebelumnya. Itu ciri-ciri yang paling bisa kita rasakan pada saat kita sudah memasuki pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Ya, jadi ketika Anda sudah merasakan hal itu, Anda boleh mensugestikan, mengafirmasikan apa yang menjadi harapan Anda, keinginan Anda untuk Anda masukkan dan Anda tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, tubuh manusia, pikiran manusia adalah satu kesatuan. Jadi kita tidak bisa hanya merilekskan pikiran kita saja, tapi tubuh kita tegang. Jadi pada saat itu kita harus merilekskan semuanya, baik tubuh, perasaan maupun pikiran. Anda bisa berbaring, mencari tempat yang nyaman, yang menurut Anda tempat tersebut nyaman, dengarkan musik relaksasi,
Ya. Jika Anda nyaman dengan memejamkan mata, Anda pejamkan mata. Jika Anda tidak nyaman dengan pejam mata, Anda boleh buka mata. Ya. Lalu Anda bayangkan sebuah kejadian atau keadaan atau hal atau orang yang membuat Anda, ketika Anda membayangkan itu, Anda merasa sangat bahagia, sangat tenang dan nyaman sekali. Dengan melakukan hal itu, Anda akan mencapai relaksasi yang jauh lebih cepat. Itu cara yang pertama. Dan ketika Anda tadi sudah membayangkan, lalu dalam beberapa waktu Anda sudah merasakan perubahan di fisik Anda maupun perasaan dan pikiran Anda, artinya Anda sudah memasuki alam bawah sadar Anda. Dan di situ Anda boleh menyampaikan apa yang menjadi sugesti Anda. Yang kedua, Anda dengarkan musik relaksasi, duduk atau berbaring di tempat yang nyaman, lalu Anda pejamkan mata dan Anda perhatikan setiap Anda menarik nafas dan Anda perhatikan setiap Anda mengembuskan nafas. Anda perhatikan, sambil Anda memperhatikan, Anda sugestikan di dalam diri Anda ucapkan di dalam diri Anda, setiap tarikan nafas saya semakin tenang, rileks, nyaman, dan damai. Saya tenang, rileks, nyaman, dan damai. Ucapkan itu di dalam hati, sambil Anda tetap memperhatikan jalannya nafas yang masuk keluar melalui hidung Anda. Sampai Anda betul-betul merasakan kondisi perubahan pada fisik, perasaan, maupun pikiran Anda. Dan jika Anda sudah bisa merasakan perubahan tersebut, barulah silakan Anda masukkan apa yang menjadi harapan Anda. Jadi sebelum melakukan ini, sediakan dulu tujuan yang jelas, tentukan dulu tujuan yang jelas, ya. Dan kalau bisa buat skripnya dan jangan diulang-ulang. Mohon maaf, buat skripnya dan jangan berubah-ubah maksud saya. Ya. Jadi contoh misalkan Anda sudah membuat skrip mulai saat ini dan seterusnya, rezeki saya meningkat menjadi jauh lebih besar lagi dari sebelumnya. Gunakan hanya skrip itu, jangan diganti-ganti, ya, agar bawah sadar tidak bingung mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan satu skrip yang sama dan Anda ulang-ulang, maka itu akan cepat tertanam di dalam pikiran bawah sadar. Ya, jadi perlu kawan-kawan pahami, sugesti yang bagus adalah sugesti yang dilakukan secara berulang-ulang. Sugesti yang akan tertanam kuat adalah sugesti yang ditanamkan secara berulang-ulang. Jadi, perlu kawan-kawan pahami dan perlu kawan-kawan lakukan adalah konsisten dalam melakukan ini. Ya, ketika kawan-kawan sudah bisa mengakses pikiran bawah sadar dan kawan-kawan mengucapkan sugestinya, ulangi kata-katanya, ulangi sugestinya beberapa kali. Diulang-ulang sampai kawan-kawan merasa cukup. Ya, jika kawan-kawan sudah merasa cukup, lalu bagaimana cara bangun? Ya cukup niatkan saya bangun, buka mata. Ya. Lalu esok harinya, malam harinya kawan-kawan perlu ulang lagi hal yang sama dengan sugesti yang sama sampai apa yang menjadi harapan kawan-kawan ini terwujud. Ya, jadi sampai di sini dipahami ya. Sugesti lakukan secara berulang-ulang dan memasuki kondisi bawah sadar lakukan secara berulang-ulang agar apa yang menjadi tujuan dari kawan-kawan cepat tertanam dan tercapai. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kawan-kawan pahami. Apabila ada yang belum paham, silakan kawan-kawan tanyakan komentar di bawah ini, kita diskusi di bawah ini. Nah, jadi mudah-mudahan kawan-kawan bisa memasuki pikiran bawah sadar kawan-kawan dan bisa menanamkan program dalam pikiran bawah sadar kawan-kawan dan mengakses keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Namun saya ingatkan jangan lupa tetap berdoa, karena sesungguhnya apapun usaha kita tanpa daya upaya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, kita bukanlah apa-apa. Sampai di sini saja video kali ini. Saya Renggi Kurniawan dari channel Pengembangan Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.